Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sholahai tanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ridaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sallim tasliman bi qadri azamati datik fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal husub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi washabihi man ilaihi mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Mari baca tahiyat bareng-bareng. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bila dan ilmu yang kita baca jadi ilmu yang barokah ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih wa ala kulli niyati jami'i hadil kutub bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di malam hari ini Al-Fakir akan membacakan tentang babnya orang yang pada saat tidur ada yang mimpi baik, ada yang mimpi buruk. Gimana caranya atau solusinya, etika-etikanya ketika kita ditakdir mimpi baik oleh Allah atau pada saat kita ditakdir mimpi buruk. Ini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah bercerita, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, lam yabqa minan nubuwah illal mubasysyirat, tidak tersisa dari kenabian, tidak tersisa warisan dari para nabi kecuali mubasysyirat, beberapa sesuatu yang dapat membahagiakan hati. Tidak ada peninggalan, tidak ada monumental peninggalan kesan dari para nabi kecuali al-mubasysyirat, sesuatu yang dapat membahagiakan hati. Qalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal mubasysyirat, apa mubasysyirat itu Nabi? Apa yang kau maksud sesuatu yang dapat menyenangkan hati? Qala, Rasulullah menjawab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ar-ru'ya sholihah, sesuatu yang dapat membahagiakan hati tidak lain adalah mimpi yang baik. Mimpi baik. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan juga riwayat Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala,
idza tarabaz zaman, ketika zaman sudah semakin dekat, hari kiamat sudah di ujung tombak, hari akhir sudah di ambang pintu. Lam takat ru'yal mu'min takdzib, hampir saja mimpinya orang beriman tidak dusta, banyakan benarnya. Kalau sudah zaman masuk kategori akhir zaman, kalau sudah zaman sudah mepet ke hari kiamat, lam takat ru'yal mu'min takdzib, hampir saja mimpinya orang yang beriman itu tidak ada yang bohong, banyakan benarnya. Sampean pernah mimpi Nabi Isa Al-Masih semisal alaihissalam, pernah mimpi Imam Mahdi, atau pernah mimpi Dajjal, pernah mimpi hari kiamat terjadi, atau mau ada musibah besar kayak Covid, kayak Corona, mimpi ada gempa bumi, atau Gunung Merapi, Gunung Semeru meletus, atau keluar larva panas dari perut bumi semisal. Itu hampir saja kalau sudah akhir zaman, idza tarabaz zaman lam takdzib ru'yal mu'min takdzib, lam takat ru'yal mu'min takdzib, hampir saja mimpinya orang yang beriman kalau sudah zaman sudah mendekati pada akhir, itu hampir saja tidak ada yang bohong, mimpinya banyak benarnya daripada bohongnya. Karena apa? Wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, karena mimpinya orang yang beriman itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Kalau nabi-nabinya Allah mimpi itu sudah jadi wahyu. Kalau kita mimpi di akhir zaman, sering mimpi akhir zaman, itu berarti kiamat beneran akan terjadi, ya sudah hampir. Mimpinya orang beriman itu satu bagian dari 46 kenabian. Juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Hadis muttafaq alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuh, idza qaraba zaman lam takat ru'yal mu'min takdzib wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Fi riwayatin, dalam riwayat lain Nabi mengatakan, Nabi Muhammad SAW, asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisa, paling benarnya mimpi kalian adalah paling jujurnya kalian di dalam bercerita atas semua mimpi. Paling benarnya mimpi kalian, asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan, paling benarnya mimpi kalian adalah paling jujurnya kalian di dalam bercerita akan mimpinya. Jadi kalau cerita mimpi ya jujur, ya fakta. Tapi mimpi itu apakah boleh diceritakan? Nanti kita bahas. Kalau mimpi baik gimana etikanya, adabnya? Mimpi buruk gimana? Di antara mimpi baik ini ada hadis riwayat Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam, barang siapa yang pernah mimpi melihat aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pernah mimpi melihat aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasayaroni fil yaqdhah, maka dia akan bisa melihatku di saat dia terjaga bangun. Au ka'annama ra'ani fil yaqdhah, atau seolah-olah dia telah melihatku di saat bangun. La yatamatsalu syaiton bi, karena setan tidak bisa menjelma menyerupai wujudnya Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada satupun setan yang Allah izinkan bisa menyerupai wujudku. Kalau mimpi Nabi Muhammad SAW itu asli Nabi Muhammad SAW, bukan setan. Kalau mimpi para wali dan atau mimpi para nabi yang selain Nabi Muhammad itu bisa jelmaan setan, bisa. Tapi kalau mimpi Nabi Muhammad SAW itu pasti Nabi Muhammad SAW. La yatamatsalu syaiton bi, karena tidak ada satupun setan yang sanggup menyerupai, menjelma sebagai aku, katanya Nabi. Ya, hadis riwayat muttafaq alaih juga.
dari kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu diantara mimpi baik. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, riwayat hadis lain dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abi Sa'id Al-Khudri pernah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha." Kalau salah satu di antara kalian ada yang pernah mimpi baik, mimpi yang sesudah bangun dari tidur membahagiakan hati, itu namanya mimpi baik. Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha, kalau kalian pernah mimpi yang dapat membahagiakan hatimu, fa innama hiya minallahi ta'ala, mimpi baik itu dari Allah. Kalau kamu ditakdir mimpi baik, kayak mimpi nabi, mimpi wali, mimpi orang soleh, pokok mimpi baik, mimpi-mimpi yang tidak buruk. Maksud tanda bedanya mimpi baik dengan mimpi jelek kita apa? Sesudah bangun hati kita bahagia, berarti mimpi baik. Kalau sesudah bangun hati kita sedih, sumpah, galau, kepikiran, prihatin, itu namanya mimpi buruk. Itu tanda. Kalau kita ditakdir mimpi baik, katanya Nabi, anjurannya gimana dari Rasulullah SAW? Falyahmadillah alaiha, maka pujilah Allah, ucapkan alhamdulillah, kau syukuri nikmat yang berupa mimpi baik yang Allah takdirkan itu. Wal yuhaddis biha, dan ceritakan mimpi baikmu kepada orang lain sebagai lambang tahaddus bin nikmah, cerita tentang karunia Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Kalau kita mimpi baik, ceritakan kepada orang lain, tapi ceritanya atas dasar tahaddus bin nikmah, syukur atas kenikmatan Allah. Yang pernah mimpi Nabi, ceritakan ke orang lain, bukan menyombongkan diri, bukan biar orang lain ini nganggap kita wali atau orang hebat, orang saleh, bukan. Tujuan kita cerita adalah tahaddus bin nikmah dan syukur kepada Allah. Itu tujuannya kalau kita mimpi baik, cerita. Jadi mimpi baik itu setelah bangun pujilah Allah, lantas ceritakan mimpimu kepada orang lain. Tapi tidak semua orang kamu ceritai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fala yuhaddis biha illa man yuhibbu, jangan kau ceritai mimpi baikmu, jangan kau ceritakan kecuali kepada orang yang kau cintai, kecuali kepada orang yang kau sukai. Jangan kau ceritakan. Jadi dari kata-kata man yuhib, berarti orang yang kita ceritai bukan orang yang kita benci. Satu, orang yang kita ceritai bukan orang yang hasud, orang yang iri, yang menebarkan fitnah. Oleh karena itu dalam ayat di surat Yusuf, pesan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihi wassalam gimana? Ketika Nabi Yusuf bilang, inni ra'aitu ahada asyaru kawkaba wa syamsa wal qamar ya abati, inni ra'aitu ahada asyaru kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aitu li sajidin. Wahai abaku Nabi Yakub alaihissalam, katanya Nabi Yusuf, aku mimpi melihat 11 bintang, rembulan dan matahari bersujud kepadaku. Terus jawabannya Nabi Yakub ya Pak kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu yang lain, khawatir mereka akan ditipu daya oleh setan untuk menyerakaimu. Itu pesannya Nabi Yakub, tidak boleh cerita mimpi ini kepada saudara-saudara, khawatir mereka iri. Karena di antara anaknya Nabi Yakub yang dipilih menjadi Rasul sekaligus Nabi itu adalah Nabi Yusuf. Meskipun yang lain setelah bertobat ada yang dijadikan Nabi, ada yang dijadikan wali. Nanti kita bahas kalau kita bahas tafsir surat Yusuf. Saya bacakan. Itu pesannya Nabi Yakub. Dapat kita simpulkan, ketika itu di antara mimpi baik, berarti Nabi Yusuf mimpi baik. Ada 11 bintang, 11 rembulan dan 11 matahari bersujud kepada Nabi Yusuf. 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepada Nabi Yusuf. Ini mimpi baik, tapi sebelum dapat
realita fakta baiknya ini harus menerjang musibah bala dari Allah, diuji kesabaran Nabi Yusuf. Makanya tidak boleh cerita. Jadi kalau mimpi baik, kita ceritanya atas dasar syukur atas nikmat mimpi itu. Yang kedua, yang kita ceritai hanya orang-orang tertentu. Kayak Nabi Yusuf hanya cerita ke abahnya. Nabi Yakub jelas bijak menakwil mimpi. Makanya di sini dikatakan annal insan, sesungguhnya manusia, idza ra'a khairan fi manami, ketika dia ditakdir mimpi baik oleh Allah, fala yukhbir bihi illa habiban aw labiban ghairu hasudin. Ketika ada manusia ditakdir mimpi baik, maka jangan kau ceritakan mimpimu kecuali kepada orang yang kau cintai. Kayak Nabi Yusuf, karena cinta kepada Nabi Yakub, abahnya diceritakan. Sampean karena cinta kepada gurunya, mimpi baiknya diceritakan kepada gurunya, jangan kepada siapa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, aulabiban, ceritakan mimpi baikmu kepada orang yang mempunyai mata hati yang tajam, orang yang mempunyai basirah, orang yang ulil albab, orang yang ahli dzikir, ahli tafakkur, ahli ibadah kepada Allah. La ayatin ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Labiban itu adalah orang yang sering zikir kepada Allah di saat dia berdiri, di saat dia duduk, bangun, dan dia sering memikir-mikir kehebatan galaksi alam semesta, isi kolong langit dan bumi. Orang yang layak kita ceritai adalah orang yang sering zikir kepada Allah. Orang yang sering zikir, yang jelas dia termasuk orang yang ulil albab, yang mempunyai basirah, mata hati yang tajam, mempunyai penuh dengan cahaya zikir di dalam hatinya. Insya Allah kalau menakwil mimpi itu seindah mungkin, sesuai tuntunan cahaya hatinya. Allah yang memberikan petunjuk. Nanti kalau sampean mimpi baik, ceritakan kepada orang soleh, kepada orang yang mempunyai mata hati yang tajam. Insya Allah bisa menakwil mimpimu dengan seindah mungkin. Jadi jangan semua orang yang diceritai. Terus yang ketiga, yang layak diceritai mimpi baik adalah ghairu hasudin, selain orang yang iri hati kepadamu, selain orang yang biasanya dengki kepadamu. Kalau teman kamu yang biasanya iri, itu jangan diceritai. Itu nanti jadi fitnah besar, malah jadi omongan, oh sok wali ya. Mimpi Nabi diceritakan ya. 5 kila. Karena apa? Karena ada perkataan inna ru'ya ala rijli ta'irin mata kusot waqat. Sesungguhnya mimpi itu, mimpi baik itu ibaratkan ada di kakinya burung, ada di atas kakinya burung yang terbang. Mimpi baik itu ada di atas kakinya burung yang terbang. Inna ru'ya ala rijli ta'irin mata kusot, ketika mimpi baik itu kadung diceritakan, waqa'at, maka dia akan jatuh. Sesungguhnya mimpi baik itu ibaratkan ada di atas kakinya burung yang terbang. Ketika mimpi itu diceritakan, maka mimpi itu akan terjatuh. Orang yang mimpi baik itu akan terjerumus, akan dapat musibah. Contohnya musibah yang dialami oleh Nabi Yusuf. Aduh, diceritakan, akhirnya jadi fitnah, menguji kesabaran beliau. Bihilafi ru'yal makruh, beda halnya kalau mimpinya mimpi jelek. Semalam aku mimpi buruk sekali. Kalau mimpi buruk gimana, Fer? Anjurannya fala yakussoha, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Kalau kita mimpi buruk, jangan kau ceritakan mimpi burukmu kepada siapapun, tanpa terkecuali. Ketika kita mimpi jelek, saya ulangi lagi, fala yakussoha, jangan kau ceritakan mimpi jelekmu, mimpi burukmu kepada siapapun. Orang tuamu, gurumu, temanmu, istrimu, anakmu, kamu simpan sendiri.
Karena apa? Lima fil hadis, karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Idza ra'a ahadukum ma yuhib, ketika kalian melihat sesuatu yang melihat mimpi indah yang menyenangkan hatimu, fala yuhaddis biha illa man yuhib, maka jangan kau ceritakan mimpi baikmu kecuali kepada orang yang kau cintai, orang yang kau sukai. Wa idza ra'a ma yakrah, kalau kamu mimpi buruk, fal yadful an yasari salasan, maka meludahlah ke arah kiri 3 kali. Kalau mimpi jelek, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Meludahlah kamu ke arah kiri berapa kali? 3 kali. Tapi yang jelas meludahnya jangan di tempat tidur, jangan di kamar. Pergi ke kamar mandi atau pergi keluar baru meludah. Kalau meludahnya di kamar, takut di pinggirnya ada orang tua kamu atau ada teman tidur kamu. Nanti meludahnya ke arah kiri. Meludah itu yang sunat ke arah kiri atau ke arah bawah. Kalau ke kanan sama ke depan makruh karena tempatnya malaikat. Kalau arah kiri tempatnya setan. Tapi meludah itu anjuran dari Nabi adalah falyabsuk an yasari. Idza ra'a ma yakrah falyadful an yasari salasan. Meludahlah ke arah kirimu 3 kali kalau mimpi buruk. Yang kedua anjurannya kalau mimpi buruk, wal yata'awad billah minasyaiton, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan, wa syarriha, dan dari kejelekannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi habis mimpi buruk langsung sampean keluar meludah ke arah kiri 3 kali, lalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca 3 kali juga. Fa innaha la yadurru la fa innaha lam tadurru, insyaallah mimpi burukmu tidak akan berbahaya, tidak akan memudaratkanmu, tidak akan terbukti atau terwujud dalam dunia nyata, hanya jadi bunga tidur, bukan fakta dan realita. Fa innaha lam tadurru, ini hadis yang dikutip oleh Syekh Ahmad As-Sawi. Barusan hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin ini hampir mirip dengan barusan. Wa idza ra'a ghaira dzalik, kalau kamu mimma yakrah, wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yakrah, kalau kamu mimpi buruk, fa inna ma hiya minasyaiton, kalau mimpi buruk bagian dari gangguan setan. Jadi karena gangguan setan, fal yasta'id min syarriha, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekan setan yang sudah mempengaruhi hatimu sehingga sedih setelah bangun tidur gara-gara mimpi buruk. Wala yadhkurha li ahadin, ketika kamu mimpi buruk juga jangan kau ceritakan mimpi burukmu kepada siapapun. Fa innaha la tadurruh, kalau 3 syarat ini kau penuhi ketika kamu mimpi buruk: 1, meludah ke arah kiri 3 kali. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan setan. Berdoa kepada Allah minta perlindungan dari kejelekan setan. Yang ketiga, tidak menceritakan mimpi burukmu kepada siapa saja. Kalau 3 ini dilakukan, insya Allah mimpi burukmu tidak akan pernah terjadi dalam dunia nyata. Jelas ya? Jelas. Kalau di dalam kitab Risalatul Mu'awanah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, idza ra'aita fi manamika ma yasurruka minar ru'yah, ketika engkau melihat sebuah mimpi yang dapat membahagiakan hatimu, maka yang pertama, nanti kalau kita gabung, yang pertama fahmadillah, ucapkan alhamdulillah, pujilah Allah karena engkau sudah ditakdir mimpi baik. Yang kedua, wa awwilhu bi khairin munasibin yakunu kadzalik, takwillah mimpi baikmu dengan seindah mungkin, jangan kau takwil dengan seburuk mungkin.
Wa awilhu bi khairin munasibin yakunu kadzalik. Kamu jangan terlalu fanatik dengan mimpimu. Ketika kamu mimpi baik, pujilah Allah. Ceritakan kepada orang yang kau senangi, yang kau cintai, yang kau sukai, yang sekiranya orang itu tidak iri. Atau cerita kepada orang yang punya mata hati tajam, yang bisa mentakwil mimpimu dengan seindah mungkin, yang munasibin, yang memantasi dengan mimpimu, mimpi baikmu. Jadi ditakwil mimpinya sesuai, yang cocok dengan mimpi baiknya. Kalau bisa tanya kepada orang yang punya mata hati yang tajam, kenapa maksud saya mimpi? Kemarin itu ada anak Lumajang WA saya, Ustadz saya mimpi Habib Umar bin Hafid rahimahullah ta'ala, ada jenengan di situ dan ada saya lagi baca sholawat. Dia melihat saya sama jenengan baca sholawat. Itu apa maksudnya? Itu kan mimpi baik. Jadi saya jawab gini, Habib Umar bin Hafid itu termasuk orang yang punya martabat tinggi di sisi Allah dan di mata Rasulullah SAW. Kalau engkau ingin dicintai Allah, maka engkau harus mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Kalau engkau ingin dicintai Rasulullah, maka engkau harus berusaha mendekati wali-walinya Allah atau kekasihnya Allah, orang-orang soleh yang dicintai oleh Rasulullah. Kalau engkau sudah dicintai walinya Allah, insya Allah engkau akan dicintai Rasulullah. Kalau engkau sudah dicintai Rasulullah, engkau akan dicintai Allah. Hati lambang mimpi itu berarti kamu suruh sering baca sholawat yang istiqomah, biar kamu dicintai Habib Umar, biar engkau dicintai Nabi Muhammad, biar engkau dicintai Allah. Itu kesimpulannya. Begitu saya, terima kasih ya sudah. Itu diantara contoh mentakwil mimpi baik dengan seindah mungkin. Karena kita yang mau nyampe ke Allah kayak tidak pantas kita dosa tiap hari kok. Tiap hari kita lihat HP ada perempuan telanjang di situ, langsung nyampe ke Allah tidak bisa. Harus kita nempel tawasul kepada guru-guru kita, yang mana guru kita ini dicintai oleh Rasulullah. Kalau sudah kita didekatkan oleh guru kita, dikenalkan oleh guru kita dengan Rasulullah SAW, maka kita akan kenal Rasulullah. Pasti Rasulullah masuk ke dalam alam mimpi kita, lebih-lebih nanti masuk di alam sadar. Karena janjinya Nabi, man ro'ani fil manam, barang siapa yang pernah mimpi melihat aku, fasayaroni fil yaqظah, dia akan bisa melihatku di saat bangun. Itu janji Nabi, hadis sahih ini. Di saat bangun berarti sebelum kita meninggal, dan bukan pada saat kita tidur. Nanti kita bahas dengan detail mimpi Nabi, tapi bukan season ini, tidak cukup waktunya. Seperti itu. Ketika sudah dicintai Nabi, pasti kita otomatis jadi kekasih Allah. Karena satu-satunya makhluk yang paling istimewa, yang paling dekat, yang termasuk asistennya Allah ya Rasulullah SAW. Sampean mau ketemu presiden, yang jelas tidak langsung menghubungi Pak Jokowi, ke ajudannya dulu, ke asistennya dulu. Kita mau ketemu Allah harus mendekat kepada manusia yang dicintai Allah. Itu cara yang namanya tawasul kayak gitu. Wa idza ra'aita ma yasu, katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketika engkau mimpi buruk, fata'awad billahi minasyarri, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekan mimpi burukmu. Kalau Habib Abdullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarrihi, dari Allah minta perlindungan kepadamu saya dari gangguan setan dan dari kejelekannya dan dari mimpi burukku. Jangan kau jadikan realita dan fakta dalam dunia nyataku. Jangan kau wujudkan mimpi burukku ya Allah dalam dunia nyata. Doa kepada Allah kalau mimpi jelek. Yang kedua sama aturannya, sama kayak tadi. Watful an yasarik salasan, meludahlah ke arah kiri 3 kali. Watahawal ila jambikal akhir. Kalau ini ditambahi sama Habib Abdul, karena beliau didukung sama hadis lain di Sahih
Bukhari. Kalau mimpi buruk, satu, minta perlindungan kepada Allah agar tidak terjadi, minta perlindungan dari gangguan setan dan dari mimpi buruknya. Nomor dua, meludah ke arah kiri 3 kali. Yang nomor 3, wala tuhadits biha ahadan, tidak diceritakan kepada siapapun. Yang keempat, ini ditambahi 1 sama Habib Abdullah, wa tahawwal ila jambikal akhar, pindahlah kamu ke posisi tidur yang lain. Kalau kamu pingin tidur lagi setelah berdoa, setelah meludah, setelah kamu meludah ke arah kiri 3 kali, kemudian setelah kamu ta'awud minta perlindungan kepada Allah agar dihindari dari gangguan setan dan dari mimpi buruk. Terus yang ketiga, tidak cerita kepada siapapun. Yang keempat ini, ketika ingin tidur kembali, jangan menempati di tempat tidur yang semula, pindah ke posisi yang lain. Tadi saya tidur di sebelah sini mimpi buruk, pindah yang sebelah sini. Jangan tidur di situ lagi, nanti mimpi buruk lagi kamu, karena sudah ada bekasnya setan di situ. Jelas ya, kayak gitu. Di sini yang terakhir, wa Nabi Qatadah, diriwayatkan dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya shalihah, mimpi yang baik. Wa fi riwayatin ar-ru'yal hasanah, mimpi yang bagus, minallah, itu dari Allah. Ar-ru'ya shalihah minallah, wal hulmu minasyaiton, sedang mimpi buruk, mimpi basah itu termasuk mimpi buruk, itu dari setan. Faman ra'a syai'an yakrah, barang siapa yang melihat dalam tidurnya mimpi buruk, falyanfus an simalih salasan, meludahlah ke arah kiri 3 kali, walita'awad minasyaiton, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, gangguan setan. Fa inna la tadurru, muttafaq alaih, mimpi burukmu tidak akan membahayakan kamu sama sekali, muttafaq alaih. Oh, kalau di sini malah ditafsiri, yang dimaksud falyanfut an shimalihi salasan, tidak harus meludah, tapi nyerepoh, nyebul. Karena an-nafsu yang dimaksud falyanfus an shimalihi salasan, an-nafsu nafkhun, sebuah tiupan latifun yang lembut, lari ma'ahu, yang tidak ada ludahnya. Ada riwayat hadis yang menyatakan falyanfus an shimalih, ibaratnya pakai falyanfus nyerepoh, tidak ada ludahnya. Ada yang kayak gitu. Ada yang pakai redaksi, yaitu riwayat hadis Imam Muslim dari sahabat Jabir, idza ahadukum ru'ya yakrahuha falyabsuk an yasari salasan. Ada yang ibaratnya falyabsuk, yabsuk ini meludah 3 kali. Kalau yang fus hanya nyerepoh, nyebul. Tapi yang baik ya kita ambil yang meludah, karena dengan meludah otomatis juga nyebul. Karena riwayat hadisnya beda-beda. Tapi riwayat hadis Imam Muslim ini mendukung redaksi Risalatul Mu'awana yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Wal yasta'id billahi minasyaiton salasan, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim 3 kali, meludah 3 kali ke arah kiri, dan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga 3 kali. Wal yatahawwal an jambil ladzi kana alaih, berpindahlah dari posisi tidur yang semula, jangan menempati di tempat tidur yang sama ketika kamu mimpi buruk. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim yang dipakai oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Yang paling terakhir riwayat Abi Al-Asqa Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min a'dhamil firah, termasuk paling besarnya fitnah, dusta, gosip, berita bohong, ayat da'iyar rojul, kalau ada pria mengaku ila ghairi abihi, bernasab kepada selain bapaknya, au yuriya ainahu ma lam taro, atau ada pria mengaku dia diperlihatkan matanya terhadap sesuatu yang gaibnya tidak bisa dilihat.
Au yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam yaqul. Atau ada orang ngaku dia berkata kepada Rasulullah terhadap sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk a'dhamil firo, paling agungnya gosip, paling agungnya berita bohong. Rawahul Bukhari, ketika ada orang ngaku bernasab kepada selain bapaknya, ketika ada orang ngaku matanya bisa melihat yang gaib, yang tidak dilihat oleh manusia yang lain, ketika dia mengaku dirinya berkata terhadap sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Ngaku Rasulullah pernah tahu, padahal Rasulullah tidak pernah ngaku Rasulullah itu pernah jauh seperti ini, padahal Rasulullah tidak seperti itu, tidak pernah ngomong seperti itu. Orang yang seperti itu paling dustanya gosip. Tadi kesimpulan dari semua kitab yang saya baca ini, yang pertama kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Syarifudin Muhammad An-Nawawi, yang kedua kitab Risalatul Mu'awana karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang ketiga kitab Hasyiatus Shawi karya Syekh Ahmad As-Shawi. Ini menyimpulkan ketika kita mimpi baik, maka anjurannya adalah satu, kita memuji Allah atas karunia nikmat karena kita sudah ditakdir mimpi baik. Yang kedua, kita ceritakan mimpi baik kita kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang kita sukai, orang-orang yang tidak hasud kepada kita, tidak benci kepada kita, dan orang-orang yang labiban, yang mempunyai basirah mata hati yang tajam, yang bisa menakwil mimpi kita dengan seindah mungkin sesuai dengan mimpi kita, tidak dilebihkan dan tidak ditambahi. Yang berikutnya adalah ketika kita ditakdir mimpi jelek, maka anjurannya ada 4, biar mimpi jelek kita tidak terbukti dalam dunia nyata. 1, apa? Meludah ke arah kiri 3 kali. Yang ketiga, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Yang ketiga, tidak menceritakan semua mimpi jeleknya kepada siapapun. Yang keempat, pindah tempat, tidak menempati di tempat tidur yang sama. Jadi pengertiannya gini, kalau saya baca di kitab karya Syekh Sulaiman Al-Jamal, pengertian ar-ru'ya sholihah minallah wal hulmu minasyaiton, mimpi baik itu dari Allah, mimpi jelek dari setan. Maksudnya gini, semua mimpi itu dari Allah, baik yang bentuknya bagus ataupun yang mimpi buruk, baik mimpi buruk maupun mimpi yang bagus, itu semuanya dari Allah, bukan dari setan. Semua Allah yang mentakdirkan. Tapi ketika Allah mentakdir kita mimpi jelek, disitulah setan berperan untuk menaburkan racun-racun kesedihan di dalam hati kita, terutama ketika kita sudah bangun. Baru sumpah, kalau mimpi seperti ini, saya kok tiba-tiba mimpi bunuh orang ini. Itu tidak usah terlalu fanatik dengan mimpimu. Kamu punya ilmu cara menggagalkan mimpi jelekmu gimana, dan 4 itu kita amalkan. Itu setan semua yang memperalat itu. Dan semua yang saya sampaikan jadi manfaat untuk kita pribadi dan manfaat untuk yang menyaksikan pengajian ini secara langsung maupun virtual. Ala diniyat wa lakum yatul sholihah wa lakum wa salam sholih bi Nabil Mustafa Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Alladzi at'amani hadzal ilma warzaqani ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.